إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPT2 rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimahullah taala. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan fikih. Ya, dan fikih itu lebih khusus dari ilmu. Kemudian di situ ada ilmu doruri, ada ilmu nadhari, ya. Kemudian ada turunan pembahasan, ya, ada ya, istidlal, ya, ada dalil, ya. Nah, kemudian juga ada dzan, ada syak atau marotibul idrak sudah kita bahas, yaitu ilmu itu yakin, ya, 100%. Misalnya kita persentasikan adalah 100%. Dzan prasangkaan kuat, ya, 51 sampai 99%. Syak itu ragu-ragu, kebimbangan, ya, itu separuh-separuh, 50-50, 50%. Waham itu prasangkaan ringan atau lemah, 1% hingga 49%. Ya, kita lihat matan selanjutnya di Al-Waraqat. Beliau mengatakan berkaitan dengan definisi ilmu usul fikih. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ilmu usulil fiqhi turuquhu ala sabilil ijmali, ya, wa kaifiyatul istidlal biha. Ya, kita tulis definisi usul fikih dari musannif. Ilmu usulul fiqhi, ilmu usulul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha, wa kaifiyatul al-istidlal ya. Kita lihat penjelasannya, bahasanya ilmu usul fikih itu apa? Turukuhu atau unsur-unsurnya atau metode-metodenya itu yaitu secara global, ala sabil ijmal, secara apa? Global. Dan di situ mengandung kaifiyatul istidlal biha. Ya. Kemudian yaitu tata cara, yaitu istidlal berdalil dengan turuk-turuk atau metode-metode tersebut. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas usul itu apa, fikih itu apa. Kemudian musonif kemudian mendefinisikan dari sisi apa, ilmu tersendiri. Ya. Ya, kemudian kalau kita lihat definisi ini maka mengandung dua unsur, ya, dua penggalan kalimat. Yang pertama turukul fikih al-ijmaliyah, yaitu yang dimaksud adalah dalil fikih al-ijmaliyah. Turuk tadi al-fikih al-ijmaliyah, ya, yaitu adilatul fikih al-ijmaliyah, adilatul fikih al-ijmaliyah. Dalil-dalil fikih yang global, ya. Yang apa? Global. Contoh apa? Misalnya mengetahui bahasanya ijma, qiyas itu adalah menjadi hujah secara syar'i. Ini ijma jadi hujah, qiyas jadi hujah. Inilah menjadi apa?
yaitu jadi perhatian, pokok pusat perhatian ahli usul fikih, yaitu apa? Dalil-dalil global, ijma, qiyas. Ya. Ini usul fikih. Adapun kalau mengetahui dalil-dalil terperinci, maka ini fungsi dari fikih. Kalau fikih itu nanti dalil-dalilnya terperinci. Ya. Kalau usul fikih dalilnya apa? Global. Ya. Sehingga dalil global itu dia tidak terkait langsung dengan masalah-masalah cabang. Ya. Masalah-masalah cabang, hukum sholat, hukum zakat, ya. Wudu dan seterusnya. Ini kalau usul fikih tidak langsung berkaitan dengan dalil-dalil cabang. Sehingga yang dibahas kalau usuli, orang ahli usul fikih membahas apa? Tentang ijma, bagaimana konsep ijma, aturan-aturan ijma, ya, kemudian kehujahan ijma seperti apa, syarat-syaratnya, macam-macam ijma, ya. Adapun nanti faqih nanti kemudian berdalil dengan ijma, ya, tentang misalnya wajibnya sholat 5 waktu, ya, haramnya zina, ya, kemudian disunahkannya sholat duha, sholat rawatib dan seterusnya. Ya. Ini jadi kalau faqih itu masalah-masalah apa? Fikih masalah furu', ya, cabang. Sehingga dalil-dalilnya adalah secara khusus langsung berkaitan dengan masalah tersebut. Ketika hukum sholat berarti dalilnya aqimus sholah. Nah, ini langsung. Tapi kalau usul fikih hanya dibahas apa? Ya, bahasnya ini perintahnya wajib, perintahnya ini perintah menghasilkan atau hukum asalnya wajib, ya, seperti itu. Jadi hanya makna-makna global, dalil-dalil apa? Global. Ini tadi turuku ala sabilil ijmal, maksudnya adalah turukul fikih al ijmaliyah. Kemudian yang kedua yaitu kaifiyatu al istidlal biha. Di usul fikih di situ ada tata cara beristidlal, ya. Yaitu apa? Kaifiyatu istimbatil ahkam syar'iyah min adilatil al ijmaliyah. Ini berarti kaifiyatu istimbatil ahkam. Kaifiyatu istimbatil ahkam asyariyah. Dari mana? Minal adilah al ijmaliyah. Ya. Tata cara itu istimbat hukum, menggali hukum syar'i dari dalil-dalil yang ya secara global. Ya, misalnya bagaimana berinteraksi dengan nas ketika nas ini, ya, dalilnya ini am, misalnya am, ya, bermakna umum. Ini bagaimana? Kemudian khos seperti apa? Kemudian ini ada yang am, nanti ada khos, ada taksis, yang amnya umum dikhususkan. Kemudian ada mutlak, ada muqayyad, ya. Ini dalilnya mutlak ditakyid dengan dalil yang lebih khusus, yang muqayyad. Kemudian juga misalnya ada pertentangan secara zahirnya antara nas mutawatir dengan ahad misalnya, maka ini mana yang didahulukan, ya. Maka ini yang berdalil ini dinamakan siapa? Yaitu mustafid, yaitu mujtahid. Nah, di sini musannif tidak menyebutkan unsur ketiga dari usul fikih, yaitu keadaan apa? Al-mujtahid atau mustafid. Yaitu dia yang al-mustafid, yaitu al-mujtahid.
yang dia mengolah dalil-dalil ijmaliyah tadi, kemudian melakukan istinbat dengannya sehingga muncul hukum. Dia ada unsur yang ketiga, tapi ini tidak ditulis oleh Imam Al-Haramain, yaitu di situ ada apa? Di sini itu sebenarnya ada al-mujtahidnya. Mujtahid. Ada mujtahid. Nah, akan tapi ini mujtahid ini yang perlu kita perhatikan atau garis bawahi, bahasanya ada syarat-syaratnya sehingga tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Sehingga ini di sini bisa ditambahkan, yaitu poin ketiga, yaitu di situ adanya apa? Al-mujtahid, keadaan mujtahid, yaitu hala al-mustafid, ya. Keadaan mujtahid. Kita beri nomor unsurnya ini 1, unsur pertama adilah fikih, dalil fikih yang ijmaliyah global. Yang kedua tata cara istinbat, mengeluarkan satu hukum dari dalil-dalil ijmal. Kemudian yang ketiga mujtahid, keadaannya. Halu al-mujtahid. Nah, jadi ada 3 ya, 3 unsur. Kemudian Musannif rahimahullah menyebutkan bab-bab yang ada di usul fikih di kitab Waraqat ini, ya, agar nanti penuntut ilmu, ya, kita yang belajar itu mengetahui babnya apa saja. Maka di sini disebutkan wa abwabu usulul fiqhi, bab-bab usul fikih ada aqsamul kalam misalnya, wal amru perintah, wan nahyu kemudian larangan, wal am ada am, khos am umum, khos khusus, ada juga mujmal, wal mubayyan, ada zahir, wal muawwal, wal af'al, yaitu af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan nabi. Nanti bagaimana dihukumi apa, menghasilkan hukum apa. Kemudian ada pula nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Ya, ini dalilnya sudah mansukh sehingga tidak bisa diamalkan isinya. Nah, ini ada pembahasannya di bab usul fikih. Kemudian ada ijma, kesepakatan atau konsensus para ulama. Ini adalah termasuk dalil yang sangat kuat, ya, karena didasari pada pemahaman bersama, ya, seluruh ulama memahami satu nas, satu masalah, kemudian muncul ijma, sepakat. Kemudian ada al-akhbar, ya, karena nanti di antara dalilnya yaitu ada hadis, maka ada pembahasan juga akhbar berkaitan dengan hadis, kapan hadis ini diterima dan seterusnya. Kemudian ada qiyas, analogi, ya, di satu masalah, satu hukum, ya, ini ada dalilnya. Kemudian ada masalah yang serupa, ya, maka nanti dengan syarat-syarat tertentu bisa dikiaskan ke yang lain. Ya, misalnya contohnya apa? Ada benda-benda ribawi disebutkan dalam hadis gandum misalnya. Maka kemudian para ulama mengkiaskan beras dikiaskan ke gandum misalnya. Nah, padahal beras ini tidak ada di nas, di dalil, tapi dihukumi benda ribawi dikiaskan ke gandum dan seterusnya. Ini banyak masalah-masalah berkaitan dengan qiyas. Kemudian ada pembahasan al-hadharu wal ibahah, itu al-haram. Ada haram, ada ibahah. Ya, para ulama usul fikih membahas hukum asal itu apa? Hukum asal apakah mubah atau haram. Nah, ini hukum asalnya kalau mubah berarti semuanya boleh kecuali yang dikecualikan. Ya. Kalau haram ya sebaliknya, hukum asal semuanya haram kecuali ada izin yang membolehkan. Kemudian ada tartibul adilah, yaitu urutan dalil, prioritas. Nah, yang diutamakan dalil mana dulu. Kemudian ada juga sifatul mufti, yaitu apa? Kriteria seorang mufti yang memberi fatwa, ya. Siapa yang bisa memberikan fatwa, kriteria seperti apa, ya, sifat-sifatnya, kriteria
dari seorang mufti. Kemudian wal mustafti, orang meminta fatwa, ya, minta fatwa. Jadi nanti ada orang minta fatwa dinamakan mustafti, orang yang berfatwa dinamakan mufti. Nanti ada pembahasan tentang taklid, ya, ada ijtihad. Kemudian wa'ah kamu al-mujtahidin, hukum-hukum yang berkaitan dengan ijtihad, mujtahid. Nanti akan sebutkan syarat-syarat seorang mujtahid, yaitu bisa berijtihad tuh syaratnya apa saja. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Nah, kemudian nanti bagaimana kalau orang sudah bisa berijtihad, bolehkah mengikuti mujtahid lain? Nah, nanti ada hukumnya. Kemudian bagaimana hukum taklid? Nah, ketika dia tidak mampu untuk berijtihad, maka bagaimana, apakah dia taklid, ya, mengikuti salah seorang mujtahid yang diikuti, ataukah seperti apa? Hukumnya bagaimana, itu dibahas di pembahasan usul fikih. Ya, jadi bab-bab tadi insya Allah akan dipelajari satu persatu, bab demi bab, pelajaran demi pelajaran. Demikian berkaitan dengan ilmu usul fikih. Definisi ilmu usul fikih, yaitu pembahasan apa ini? Definisi usul fikih dari sisi cabang ilmu tersendiri, ya, ditinjau dari cabang ilmu tersendiri. Yaitu ada 3 unsur dalam usul fikih. Ya, unsur apa itu tadi? Yaitu dalil-dalil global, kemudian tata cara beristimbat, kemudian keadaan mujtahid. Kemudian juga disebutkan bab-bab dalam usul fikih. Baik, semoga bisa kita pahami dan insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya berkaitan dengan macam-macam kalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.